Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita akan melakukan ibadah tengah minggu kita bersama-sama. Saya berdoa bahwa ibadah tengah minggu hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi sebuah kekuatan buat kita semuanya. Saya juga berdoa bahwa kebaikan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Tim pujian akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan berdoa membuka ibadah kita, lalu kita akan melanjutkan dengan belajar daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami mau sejenak keluar dari aktivitas kami. Kami mau sejenak di tengah kesibukan kami. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Berbicaralah di antara kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
Kita sudah menaikkan pujian bersama-sama. Saya percaya penyembahan kita telah menjadi sebuah korban persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya memberi judul firman Tuhan saat ini yaitu menjadi pembawa damai. Firman Tuhan hari ini masih kelanjutan daripada khotbah yang kita dengar kemarin minggu. Jika beberapa jemaat Tuhan belum mendengarkan firman Tuhan atau tidak hadir dalam ibadah, Anda bisa mengikutinya. Anda bisa nanti mendengarkan khotbah firman Tuhan tersebut. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat buat Anda juga. Menjadi pembawa damai adalah sesuatu yang penting hari-hari ini. Menjadi pembawa damai adalah sesuatu yang juga harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai adalah sesuatu yang sangat signifikan karena itu juga akan membantu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menikmati damai, kalau kita di tengah konflik, maka kita sulit bisa menikmati kehidupan kita setiap harinya. Beberapa hari yang lalu kita semua tahu dan seluruh dunia tahu bahwa presiden kita menunjukkan sebuah aksi damainya, melakukan kunjungan kerja ke Rusia dengan ke Ukraina. Beliau berusaha untuk menjadi mediator, membawa misi kedamaian di tengah peperangan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Beliau mendatangi presiden Ukraina, kemudian pergi ke Rusia, berbicara dengan presiden Rusia. Kita tahu bahwa itu adalah usaha untuk memperdamaikan. Itu adalah usaha presiden kita untuk menjadi pembawa damai di tengah konflik yang sedang terjadi. Karena peperangan tersebut akan membawa dampak panjang kepada dunia ini. Membawa dampak yang begitu serius dalam kondisi energi maupun kondisi pangan yang beliau sedang urus atau kerjakan supaya menjadi lebih baik. Keadaan ini atau peristiwa yang dilakukan oleh presiden kita merupakan sebuah teladan yang sungguh sangat baik dan harus menjadi percontohan buat kita semua. Beliau tahu persis bahwa konflik tidak pernah membawa sesuatu hal yang baik. Mungkin konflik itu terjadi dan mempengaruhi dunia. Sekecil apapun konflik, itu akan mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita, kalau kita terus berkonflik, kalau kita terus memiliki masalah secara hubungan atau relasional, itu akan mempengaruhi kondisi hati, emosi kita, dan kinerja kita sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana supaya bisa menjadi pembawa damai. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai pembawa damai. Sebelumnya saya akan membaca beberapa ayat tentang bagaimana kita seharusnya menjadi pembawa damai. Ini kata firman Tuhan untuk mendorong kita semua menjadi bisa pembawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ketika kita berkata bahwa kita anak-anak Allah, cerminannya adalah kita akan mudah berdamai dengan semua orang. Kita mudah untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan." Kita harus saling memaafkan ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memaafkan setiap dosa kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan bisa menjadi pembawa damai. Kita akan belajar dari seseorang di dalam salah satu cerita di Alkitab. Dia menunjukkan kedamaian. Dia mau menyelesaikan konflik. Dia mau menjadi pembawa damai meskipun dia berada di sisi yang rugi. Kita tahu ada beberapa konflik terjadi di Alkitab. Namun saya mau menjadikan konflik antara Saul dengan Daud menjadi pembelajaran buat kita semua hari ini. Kita akan melihat konflik yang terjadi antara Saul dengan Daud. Karena kita semua tahu bahwa Saul dengan Daud sempat berkonflik.
Saul sempat berusaha ingin membunuh Daud. Saul memiliki iri hati di hatinya. Konflik Saul dengan Daud dimulai dari 1 Samuel pasal 18 ayat 5-8. Kita baca. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perhatikan kata kunci ini. Dan perhatikan itu, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu Saul mendengki Daud. Konflik dimulai ketika Saul menjadi iri terhadap pencapaian yang dilakukan oleh Daud. Saul cemburu terhadap apa yang diterima oleh Daud atas keberhasilannya. Konflik itu bermula, konflik itu berlanjut. Saul berusaha ingin membunuh Daud, dan Daud sesungguhnya dibela oleh banyak rakyatnya, termasuk anak-anak daripada Saul itu sendiri. Dia dibantu oleh Yonatan untuk bisa terlepas daripada usaha pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Saul. Namun ada di sebuah cerita di Alkitab, di beberapa pasal berikutnya diberitahu ada sebuah peristiwa di mana Daud berusaha untuk berdamai. Daud berusaha untuk menyelesaikan konflik itu. Daud menunjukkan sikapnya sebagai pembawa damai, dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang dilakukan Daud dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud supaya itu segera selesai dan dia menjadi pembawa damai di tengah konflik tersebut. Kita akan melihatnya, kita akan membaca. Saya tidak akan membacanya terlebih dahulu, tetapi sebagaimana saya memulainya, kita akan melihat ayat per ayat dalam seluruh pasal. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ke 22. Ada 3 hal yang dilakukan dalam 22 ayat tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Daud sehingga ada sebuah pendamaian di sana. Ada sebuah usaha daripada Daud untuk menyelesaikannya. Kita baca terlebih dahulu. Pasal 24 kitab 1 Samuel ayat 1 sampai 7 dikatakan seperti ini. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka
bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi saat itu Saul berusaha mengejar Daud untuk membunuhnya. Dan Daud bersembunyi di En-Gedi, di sebuah gua batu, masuk di dalam sana. Dan suatu saat Saul berusaha untuk beristirahat sejenak. Dia hendak buang hajat, itu tadi kata Alkitab. Dan ternyata dia melakukannya di dalam gua batu di mana Daud bersembunyi di sana. Jadi Saul tidak tahu kalau sesungguhnya Daud bersama orang-orangnya bersembunyi di gua batu tersebut. Dan saat Saul lengah, saat Saul dalam keadaan yang tidak siap siaga untuk melakukan perang, saat dia lengah, Daud memiliki kesempatan sesungguhnya untuk membalas. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Daud memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan Saul selama ini. Tapi sebagai pembawa damai, tetapi sebagai seseorang yang mau menyelesaikan konflik, yang dilakukan oleh Daud menarik. Dia menolak untuk menyakiti. Poin yang pertama yang dilakukan oleh pembawa damai adalah menolak untuk menyakiti. Meskipun ada kesempatan untuk membalas, meskipun ada kesempatan untuk menyakiti, sebagai pembawa damai itu tidak boleh kita lakukan. Meski Daud didorong oleh orang-orangnya, meski Daud didorong oleh orang-orang yang mendukung dia untuk mengambil kesempatan emas ini, membalas, bahkan membunuh Raja Saul. Tetapi Daud enggan, Daud tidak melakukannya. Daud menahan dirinya untuk tidak melakukannya. Karena bagi Daud itu bukanlah hal yang baik. Daud memandang Saul sebagai orang yang diurapi. Daud mau terus berdamai. Daud mau supaya terus tetap berbaik hati kepada Saul. Karena Saul adalah raja yang dipilih Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menarik yang harus kita teladani bersama-sama. Meski memiliki kesempatan untuk membalas, namun Daud tidak melakukannya. Meski Daud memiliki hak untuk membalas, tetapi Daud juga tidak melakukan haknya. Jika ada konflik di tengah-tengah Anda hari-hari ini, jika engkau memiliki konflik dan engkau memiliki kesempatan untuk melakukannya, apakah yang ingin engkau lakukan? Daud tidak melakukan pembalasan. Daud tidak melakukan hal yang jahat. Dia tetap mengasihi. Dia tetap berusaha melakukan hal yang baik supaya damai tetap terjadi di antara hubungan antara Daud dengan Saul. Meski dibujuk, dia tetap menutup telinganya terhadap nasihat-nasihat yang kurang baik. Mari kita belajar untuk melihat, memperhatikan nasihat-nasihat mana yang menjadikan kita sebagai pembawa damai, atau kita mengusahakan atau mengambil kesempatan emas untuk membalas. Karena tidak semua nasihat yang kita dengar itu baik. Namun mari kita mendengarkan nasihat, anjuran yang sesungguhnya membawa perdamaian di antara konflik tersebut. Mari kita memperhatikan apakah yang akan kita lakukan di tengah situasi konflik. Jemaat Tuhan, saat konflik terjadi, jangan lihat hanya dari sisi pandang luka yang kita miliki. Daud kurang apa? Daud sangat tersakiti. Dia tidak melakukan kesalahan. Daud tidak pernah berbuat jahat. Daud tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun kepada Saul. Dia hanya melakukan tugasnya. Dia berhasil karena Tuhan menyertai perjalanannya. Tuhan menyertai semua yang dia lakukan. Dan dia berhasil, orang memuji dia. Tetapi meskipun dia memiliki hak, itu bukan tentang dia, tetapi tentang sebuah kedamaian yang terjadi. Itu bukan tentang apa rasa sakit yang sudah dia alami. Itu bukan tentang apa yang sudah dia terima dari Saul. Tetapi Daud tetap melihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang mengurapi Saul. Dan Tuhan mau supaya dia tetap melakukan kedamaian, perdamaian kepada Saul.
Mari kita melihat mereka yang telah menyakiti kita sebagai seseorang yang membutuhkan Tuhan, sebagai seseorang yang juga perlu diampuni, sebagai seseorang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan, memiliki campur tangan atas kehidupannya. Biarlah Tuhan yang akan melakukan sesuatu atas kesalahan yang dia lakukan, bukan apa yang kita lakukan terhadap kesalahannya. Roma 12 ayat 17-18 berkata seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya suka frasa ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jemaat Tuhan, di poin yang pertama sebagai pembawa damai, jangan mengambil kesempatan untuk menyakiti, menolak untuk menyakiti meski ada kesempatan. Kalau kita menyakiti, maka kita sama dengan mereka yang telah berlaku jahat terhadap kita. Tetapi ketika kita tidak membalas, maka kita telah menjadi pembawa damai. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Saul pada saat itu. Kita lanjutkan ceritanya, dikatakan seperti ini. Di ayat 8 bagian terakhir dikatakan, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Di ayat 9 ini, sebuah tindakan yang dilakukan oleh Daud sebagai pembawa damai, sebagai orang yang mau supaya terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan di antara mereka dua. Apa yang dilakukan? Daud berinisiatif untuk berdamai. Dikatakan tadi, kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Ini yang dilakukan, ini inisiatifnya untuk berdamai. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Daud tidak bersalah loh. Daud tidak melakukan hal yang jahat, malah dia yang selalu dirugikan. Namun dengan kerendahan hati, dia bersujud menyembah Saul yang selalu berusaha membunuh dia. Daud melakukannya sebagai sebuah inisiatif untuk berdamai. Dia melakukan rekonsiliasi, dia berusaha menjelaskan. Dan apa penjelasannya? Mari kita baca ayat 10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk menyabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa, orang-orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Yaitu anjing mati, seekor kutu saja. Di ayat 13 dan 14, dia mengulang frasa ini, kalimat ini. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi Daud menjelaskan, apa sih yang sedang engkau lakukan ini? Apa sih yang engkau perbuat kepadaku? Mengapa engkau melakukan ini semua selama ini? Lalu Daud berinisiatif menjelaskan dan memberikan sebuah keyakinan, sebuah jaminan bahwa dirinya
tidak bersalah, bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan, bahwa dirinya tidak melakukan pengkhianatan. Dia menjelaskan semua. Dia berinisiatif untuk berdamai. Dia berinisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebuah sikap yang sangat luar biasa. Mungkin sulit bagi kita untuk melakukannya. Tetapi Daud melakukan itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Daud melakukan itu karena dorongan daripada Tuhan saja. Jemaat Tuhan, mari kita berusaha untuk berinisiatif berdamai. Jangan berinisiatif untuk memperbesar masalah. Jangan berinisiatif untuk menunda konflik dan melanjutkan itu semakin besar dan semakin besar. Seperti Daud, mari kita berinisiatif untuk berdamai dan melakukan sebuah penjelasan, menerangkan semua kesalahpahaman yang ada, menerangkan semua kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan atau yang mereka lakukan. Jelaskan dengan baik, jelaskan dengan kasih, maka akan terjadi damai seperti apa yang dialami oleh Daud kepada Saul. Berinisiatiflah untuk menjadi pembawa damai. Berinisiatiflah untuk berdamai dengan mereka. Meski engkau masih ditolak, datangi dan jelaskan. Ketika engkau masih ditolak atau dihiraukan, engkau ditinggalkan, cari waktu yang tepat untuk bisa datang menjelaskan sebagai tindakan kita berinisiatif untuk berdamai. Ibrani 12 ayat 14 berkata seperti ini. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Saya suka kata ini, maka saya beri tanda khusus warna kuning. Kejarlah perdamaian. Mari kita berinisiatif, berusaha untuk berdamai dengan harga apapun yang bisa kita lakukan. Kejarlah, berinisiatiflah. Daud melakukannya dengan sebuah harga yang mahal dan tentu berisiko. Dia bisa saja langsung dipedang, dipenggal kepalanya ketika dia bersujud. Dia tidak menghiraukan dirinya sedikit pun. Dia mengejar perdamaian. Dia mengejar perdamaian. Poin yang kedua ini, saya mendorong, mari kita berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Meskipun harganya sangat mahal, kita harus seperti melepaskan harga diri kita. Seperti seolah-olah kita diinjak-injak sekali lagi meski kita tidak bersalah. Jemaat Tuhan, berinisiatiflah untuk menyelesaikan konflik dan melakukan perdamaian di tengah konflik. Poin yang ketiga, menarik, kita baca sekali lagi. Kita lanjutkan ceritanya di bagian yang terakhir ini. Apa yang dilakukan oleh Daud untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ayat 17, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saul melihat ada kebaikan. Saul melihat ada kesalahan yang dia lakukan selama ini karena inisiatif yang dilakukan oleh Daud untuk berdamai. Lanjut, telah kau tunjukkan padaku hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Itu yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Atas apa yang dipermintakan, atas apa yang sudah dijelaskan,
dan atas apa yang akan dilakukan. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Jadi dia setuju, bersepakat untuk berdamai atas permintaan yang diminta oleh Saul. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saat kita berinisiatif untuk berdamai, sesungguhnya musuh kita atau orang yang sedang berkonflik dengan kita bisa melihat kebaikan atau motif yang sedang kita lihat. Meski kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya mereka juga bisa melihatnya. Jadi jemaat Tuhan, lakukan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang mulia di tengah konflik, maka mereka akan bisa melihatnya itu. Lalu dengan mudah kita bisa bersepakat untuk mengalami perdamaian. Di tengah itu semua Daud melakukan, dia setuju, dia bersumpah atas permintaan Saul, di mana dia tidak akan menghabiskan seluruh keturunannya. Dan itu kita bisa lihat kisah daripada Mephiboset. Nanti Anda bisa baca di rumah tentang kisah Mephiboset. Dia tidak menghabisi semua keturunan Saul. Dia menghormati, dia memberikan apa yang menjadi haknya karena Daud bersumpah. Jadi poin yang ketiga adalah bersepakat untuk berdamai. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mau menyelesaikan konflik. Itu yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi pembawa damai. Bersepakat untuk berdamai. Tidak lagi meminta hak kita, tidak lagi memaksakan hak kita, tidak lagi memaksakan harga diri kita, tidak lagi memaksakan kerugian yang sudah kita tanggung. Kita lepaskan itu semua demi sebuah kedamaian. Bersepakat untuk berdamai. Itu yang dilakukan oleh Daud sebagai pembawa damai. Jemaat Tuhan, di poin yang ketiga ini, di akhir dari firman Tuhan ini, saya berdoa, saya mendorong supaya engkau bisa melepaskan harga dirimu demi sebuah perdamaian. Biarlah perdamaian selalu menjadi prioritas dalam hidup kita. Bukan tentang kita. It's not about us. It's not about me. But it's about the peace that we have. Ini tentang perdamaian yang harus kita miliki bersama-sama. Ini tentang sebuah hubungan yang perlu dijaga, yang perlu dirawat meski terjadi konflik di antara kita. Saya akan menutup dengan sebuah ayat yang penting dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan jangan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kita karena bersatu dengan Kristus. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Supaya kita bisa menjadi pembawa damai, maka kita harus menolak untuk menyakiti, kita harus menolak untuk membalas. Dan yang kedua, kita berinisiatif untuk berdamai. Dan yang ketiga, kita bersepakat untuk berdamai. Kalau kita melakukan hal ini, maka konflik selesai. Maka konflik akan hilang. Kita bisa bersama-sama bertumbuh, belajar daripada kesalahan atau dari konflik tersebut. Kita bisa semakin dekat, kita semakin akrab karena kasih Kristus sudah memperdamaikan kita semua. Ada sesuatu hal yang penting yang ingin saya ingatkan sekali lagi. Apa yang terjadi jika seseorang tidak mau berdamai? Apa yang terjadi jika seseorang tidak mau memaafkan? Matius 6 ayat 14-15 berkata, maafkanlah orang-orang yang bersalah kepadamu, karena kalau kamu memaafkan mereka, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi jemaat Tuhan, mari kita menjadi pembawa damai. Mari kita melepaskan pengampunan. Kalau kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mau berdamai dan terus mengingat dan tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya berdoa
seluruh umat Tuhan akan menjadi pembawa damai, akan dimampukan Tuhan untuk melepaskan pengampunan dan menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Hari ini kami sudah belajar tentang menjadi pembawa damai. Mungkin tidak mudah Tuhan, setelah kami disakiti, setelah kami ditinggalkan, kami dizolimi, kami diperlakukan tidak baik atau tidak adil ya Tuhan. Hari ini kami belajar di tengah apapun situasi yang tidak menyenangkan itu, segala sesuatunya bukan tentang kami sesungguhnya, tetapi kedamaian yang harus terus kami lepaskan kepada orang, sebuah pengampunan yang harus kami lepaskan kepada orang lain. Kami mau menjadi pembawa damai. Mampukan kami menjadi pembawa damai, karena Kristus terlebih dahulu sudah memperdamaikan kami satu dengan yang lain. Kristus telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Maka kami akan menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami semua menjadi pembawa damai. Di dalam nama Yesus kami lanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kau sayang, takkan meninggalkan.
sebuah firman yang telah menguatkan kita semua. Dia Bapa yang setia, yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk bisa menjadi pembawa damai. Meski kita dalam posisi yang melakukan kesalahan, maupun kita yang mungkin di posisi yang tidak bersalah atau sebagai daripada korban, kita harus tetap melepaskan damai sejahtera, menjaga hubungan kita tetap baik dengan siapapun dalam keadaan apapun. Roh Kudus yang akan memampukan supaya kita bisa mengampuni mereka dan melepaskan pengampunan. Kalau kita mau mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita juga. Kita saatnya akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat kesejahteraan seluruh jemaat, kesehatan mereka semua, dan juga kita akan berdoa buat kota ini supaya Tuhan terus menjagai kota Hong Kong. Tuhan akan pulihkan keadaan, memampukan pemimpin baru yang telah dilantik, yang akan bertugas demi kemajuan, demi pemulihan negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersepakat sebagai satu tubuh Kristus datang untuk berdoa, bersyafaat buat seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hari-hari ini cuaca sungguh sangat panas Tuhan. Mungkin tidak baik buat kesehatan kami. Mungkin ada yang sedang mengalami demam atau tidak enak badannya Tuhan, karena harus tiba-tiba di keadaan yang panas lalu masuk ke ruangan yang sangat dingin. Tuhan, kami berdoa, berikan kami daya tahan tubuh yang kuat, berikan kami kesehatan supaya kami bisa bekerja dengan baik, supaya kami bisa melakukan semua aktivitas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Tolong kami semua dalam nama Yesus. Mungkin ada bagian tubuh kami yang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat sebuah mujizat yang kami dengar, yang kami lihat. Seorang ibu yang baru saja selesai melakukan operasi medis ya Tuhan. Beliau sudah menjadi lebih baik, beliau sudah menjadi lebih sehat ya Tuhan. Biarlah masa pemulihan hari-hari ini Tuhan yang akan sempurnakan. Beliau akan menjadi sehat dalam nama Yesus. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa tidak nyaman dalam tubuhnya, karena Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Dan jika ada ya Tuhan anggota keluarga kami yang sakit, yang tidak enak badan, Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagian tubuh manapun, kami percaya Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan kami semua dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan buat kota ini, Hong Kong secara khusus. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati. Syukur kepada Allah yang terus memberkati kami melalui kota ini, di mana kami bisa mendapatkan gaji, kami bisa mendapatkan pendapatan supaya bisa membawa kesejahteraan kepada keluarga kami yang ada di Indonesia. Siapapun yang sedang kami tanggung hari-hari ini Tuhan, berkati mereka semua dan berkati pekerjaan kami dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap menjadi berkat di negara ini, baik dalam majikan kami di rumah ya Tuhan, maupun di dalam gereja, maupun di komunitas di masyarakat ya Tuhan. Biar kami tetap menjadi berkat di kota ini. Kami berdoa buat para pemimpin yang sudah dilantik, yang sudah menjadi pemimpin yang baru Tuhan di periode berikutnya. Tuhan yang akan mampukan beri hikmat marifat supaya membawa pemulihan, supaya membawa kemajuan di kota ini Tuhan, negara ini. Bapa, hamba berdoa kebangunan rohani terjadi bagi kota Hong Kong. Tuhan yang akan menolong terus ya Tuhan. Tuhan yang akan memakai setiap gereja yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya semakin banyak pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Ketika kasus COVID bertambah ya Tuhan, Engkau yang akan memegang kendali. Suasana ini, keadaan ini tidak akan terlalu lama, karena Tuhan yang akan menolong kami semua. Tuhan yang akan melindungi kami semua. Tuhan yang akan menyadarkan kami untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah situasi hari ini ya Tuhan, yang semakin bertambah kasus COVID-nya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami buat kota Hong Kong. Sejahteralah Engkau dalam nama Yesus. Shalom atasmu, Tuhan yang akan memberkati Engkau dari setiap pemerintahan sampai kepada semua warganya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melakukan ibadah tengah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pada saat ini. Kami menikmati Tuhan, kami menikmati jamahan Tuhan, dan kami menikmati setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan memberkati. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan yang akan menolong, memberi kami hikmat supaya dapat
menyelesaikannya dengan baik, tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, mari kita semua mengangkat tangan kita bersama-sama dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kami tutup ibadah kami ya Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, shalom, selamat melanjutkan aktivitasnya dan Tuhan Yesus memberkati.